Shalom warga Yakub yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Yakub Fellowship pada saat ini. Dan sebelum kita merenungkan dan memaknai sabda Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu, karena Engkaulah yang senantiasa melindungi dan melingkupi langkah kaki kami dalam gerak pelayanan kami hingga saat ini. Hari demi hari, tahap demi tahap, Engkau senantiasa ada bersama dengan kami dalam setiap keseluruhan rangkaian kehidupan kami. Kami bersyukur untuk campur tangan Tuhan itu, dan rasa syukur kami pada saat ini Tuhan, kami ingin memaknai dan menghidupi kembali firman yang Engkau hembuskan bagi kami, sehingga firman itu diam dan hidup, bahkan kami hidupi dalam setiap langkah kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, berikanlah kami Roh Kudus-Mu untuk kami tahu dan paham akan kebenaran sabda Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Warga Yakub yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 30 April adalah hari di mana Stikes Panti Wiloso yang berada di kota Semarang bertambah usia. Stikes Panti Wiloso bukanlah nama yang asing bagi kita warga Yakub. Ya, unit yang terletak di kota Semarang ini mengalami perkembangan yang dulunya dikenal dengan Akademi Kebidanan Panti Wiloso. Bisa jadi sebagian dari kita yang saat ini mendengarkan sabda Tuhan dan hadir dalam persekutuan kita saat ini adalah alumni dari unit pendidikan Yakub yang berada di kota Semarang ini. Nah, dalam memaknainya, marilah kita sejenak menoleh cikal bakal dari unit pendidikan ini di kota Semarang. Pada mulanya dimulai dengan kedatangan misionaris Sending Belanda yang datang ke tanah Jawa, tentu tidak hanya kota Semarang. Misi Sending Belanda jelas melakukan pekabaran Injil. Jalan yang dilakukan dalam pekabaran Injil adalah melalui pelayanan kesehatan, dan tentu juga banyak melalui jalan yang lain, pendidikan misalnya. Nah, dalam perkembangan rumah-rumah sakit ini, dalam rangka untuk pekabaran Injil dari misionaris Belanda, membutuhkan tenaga kesehatan selain mencukupkan kebutuhan rumah sakit, tetapi diharapkan memiliki kesetiaan pada panggilan misi gereja. Cikal bakal dari Panti Wiloso dimulai adanya Kram Klinik Panti Wiloso yang mendirikan rumah bersalin di Jalan Citarum. Dan senada dengan kebutuhan tenaga kesehatan, sekolah Panti Wiloso ini diadakan sebagai bagian dari mencukupkan kebutuhan tenaga di rumah bersalin saat itu. Kehadiran unit pendidikan kita Panti Wiloso Citarum adalah sarana penunjang untuk mendidik, menyiapkan tenaga kesehatan yang memiliki kesetiaan pada panggilan misi gereja. Jelas, pekabaran Injil adalah bagian dari misi gereja. Ini adalah kalimat kunci yang menjembatani pada bacaan kita saat ini. Bacaan kita saat ini terambil dari Keluaran 1 ayat 15 sampai 16 yang berbunyi demikian. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan yang akan menjadi perenungan kita dan menjadi refleksi kita bersama ketika kita memaknai kehadiran kita sebagai warga Yakub. Haleluya. Sifra dan Pua adalah bidan Ibrani yang hidup dan berkarya pada masa Raja Firaun. Kemungkinan mereka adalah bidan-bidan
yang bekerja pada kerajaan Firaun. Di tengah situasi perbudakan orang Israel di Mesir, Sifra dan Pua diperintahkan Firaun untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Semua bayi perempuan boleh diselamatkan. Akan tetapi, kesetiaan Sifra dan Pua pada Tuhan lebih besar daripada kepada Firaun. Mereka lebih takut kepada Tuhan, sehingga menyelamatkan para bayi laki-laki itu untuk tetap hidup. Sifra dan Pua adalah figur yang keluar dari ketakutannya dengan benar dan berjuang menolong membawa kehidupan bagi sesamanya. Mereka dipakai Tuhan untuk menjadi sarana penolong saat itu. Unit pendidikan Panti Wiloso dilatar belakangi sebagai sarana untuk melahirkan tenaga kesehatan. Jelas, seperti yang sudah kita ungkapkan di awal, tenaga kesehatan yang setia pada misi gereja, yang akan dicukupkan dan akan berada ditempatkan di rumah bersalin Panti Wiloso saat itu. Sifra dan Pua adalah gambaran dua orang bidan yang juga sebagai tenaga kesehatan yang setia pada misi Tuhan dengan menjadi sarana penolong bagi keberlangsungan orang Israel. Bahkan ceritanya, Musa adalah bagian dari salah satu bayi laki-laki yang diselamatkan pada saat itu. Maka dari sini kita melihat bahwa jiwa penolong menjadi salah satu prinsip karakter yang dibangun sebagai bagian dari pelayanan kesehatan. Jiwa penolong ini bisa dianggap mudah dan terbiasa bagi kita, karena itu menjadi bagian dari tugas ke pasien, tugas ke masyarakat, dan lainnya. Maka refleksi bagi kita saat ini adalah, apakah jiwa penolong yang kita miliki saat ini bersifat genuine? Nah, ini bahasa apa yang tentu kita dengar pada pagi hari ini atau pada saat ini? Genuine artinya adalah asli, tidak ada kepura-puraan, atau bahasa sekarang abal-abal begitu ya. Ini juga bukan oli genuine, tetapi kata genuine ini menjadi salah satu refleksi apakah penolong yang kita miliki saat ini, spirit dan jiwa penolong ini bersifat asli. Setiap warga Yakum yang membawa misi gereja ini genuine sebagai jiwa penolong, ataukah karena tugas, maka apa yang kita kerjakan saat ini menjadi sebuah kewajiban. Menumbuhkan jiwa penolong bukanlah semata-mata karena kewajiban, tetapi lahir dari pemaknaan kesetiaan akan Tuhan dan saksi kebangkitannya. Sifra dan Pua jelas menunjukkan kesetiaannya pada Tuhan. Panti Wiloso hadir sebagai kesetiaan pada panggilan misi gereja. Sebagai pribadi yang genuine, menolong sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan sekitar kita saat ini. Bahkan jiwa penolong sangat mungkin teruji dengan dinamika relasi, situasi di mana kita bekerja saat ini. Saya yakin ketika kita bekerja saat ini bukan sekedar semata-mata hanya kepada melayani pasien, tetapi bagaimana kita berelasi dengan dinamika dengan sesama rekan kerja, bahkan dalam kehidupan kita di luar ketika kita tidak bekerja. Bisa dan mungkin kita menjadi pribadi yang ditolong, namun menyakiti yang lain. Bisa dan mungkin ada yang butuh ditolong, tetapi kita mengabaikan dan hanya berpikir keuntungan diri sendiri. Tetapi ada juga pribadi yang berjuang, menyediakan bahkan menjadi sarana penolong bagi orang lain. Kita meyakini apakah kita sebagian dari pilihan-pilihan tersebut. Jiwa penolong yang genuine dengan setia pada misi gereja adalah upaya untuk kita bergerak secara agresif,
supaya pelayanan kita tetap unggul. Jiwa penolong itu sudah ada pada mulanya dan menjadi cikal bakal kita sebagai warga Yakub yang membawa misi gereja. Selamat merayakan anugerah Tuhan, Stikas Pantiwiloso, dan juga kita semua yang menjadi bagian sebagai warga Yakub. Mari tumbuh bersama untuk menjadi penolong yang genuine. Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami tahu seluruh rangkaian kehidupan kami. Ketika kami ditempatkan sebagai bagian dari pelayanan warga Yakub saat ini, adalah bagian dari hidup kami untuk menolong sesama kami. Kehadiran kami di Yakub saat ini adalah bagian dari untuk setia pada panggilan misi gereja. Oleh karena itu, ketika kami merefleksikan Sifra dan Pua yang dipanggil sebagai bagian tenaga kesehatan saat itu, merefleksikan akan kesetiaan pada Tuhan. Itu juga yang sebenarnya perlu kami tumbuhkan dan kami bangun. Mampukan kami dan tolong kami untuk kami tetap bisa setia kepada Tuhan dan menjaga kesetiaan. Mampukan dan tolong kami untuk menjadi pribadi yang berjuang menolong orang lain. Mampukan kami untuk kami bisa menjadi pribadi yang asli, yang genuine untuk mengerjakan karya penyembuhan saat ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan kami menyerahkan seluruh unit Yakub, secara khusus untuk Stikas Pantiwiloso yang bertambah usia. Kiranya dengan pertambahan usia ini, dengan segala tantangan dan hambatan, mereka boleh semakin menunjukkan eksistensi sebagai bagian dari karya Allah, mewujudkan panggilan misi gereja. Kiranya kami sebagai rekan Allah dalam pelayanan penyembuhan di Yakub ini boleh senantiasa bersinergi untuk tetap bisa menghadirkan kesetiaan pada panggilan misi gereja saat ini. Bahkan kami berdoa untuk seluruh rumah sakit, untuk pendidikan kami yang lain, untuk unit-unit ekstramural, juga tetap bisa menghadirkan jiwa penolong yang genuine pada panggilan misi gereja kami. Kami juga berdoa tentu untuk seluruh organ Yakub, pembina, pengawas, dan pengurus, yang juga dalam kesetiaan panggilan mereka boleh hadir di Yakub, menjaga kesetiaan pada panggilan misi gereja, berjuang sebagai penolong untuk kami semua yang berada di Yakub saat ini. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya kasih setia Tuhan dan kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita semua. 3, 2, 1, cut.